Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bahasan kita, ya masih terkait dengan aljabar linear. Ya. Kali ini kita akan membahas sifat transformasi linear. Yang pertama, transformasi injektif, surjektif, dan bijektif. Ya, misal ya terdapat transformasi linear T ya, dengan V sebagai domain dan W sebagai kodomain. Ya. Ya, transformasi dari V ke W. Ya. Yang pertama, transformasi injektif one to one. Ya. Ya. Secara definisi, ya, transformasi dikatakan injektif apabila setiap dua vektor yang berbeda memiliki hasil transformasi yang berbeda. Ya. Dua vektor yang berbeda, hasil transformasi yang berbeda. Ya. Secara matematis, TU sama dengan TP, ya, U sama dengan V, ya, atau ekuivalen dengan kernel T sama dengan 0, ya, ya. Hanya vektor 0 yang dipetakan menjadi 0, ya. Jadi tidak ada dua input yang berbeda, ya. Tidak ada dua input berbeda menghasilkan output yang sama, ya. Jadi satu, ya, outputnya A, ya. 2 outputnya B, 3 outputnya C, ya. Perhatikan contoh misalnya transformasi R2 ke R2. Ya, Tx, Y sama dengan X tambah Y dikurang Y. Apakah ini injektif? Ya. Pertama, kita cari kernelnya, ya. Tx, Y sama dengan 0,0. Ya, maka ya X tambah Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, ya. Ya, diperoleh ya X sama dengan 0, sehingga kernel T adalah 0,0. Karena kernel hanya memuat 0, maka T adalah injektif. Kedua, transformasi surjektif atau onto. Ya, disebut surjektif ya apabila setiap elemen pada kodomain ya punya pasangan dari domain. Ya, secara matematis range T sama dengan W. Artinya seluruh ruang tujuan berhasil dicapai. Ya. Semua output memiliki pasangan. Ya. Jika kodomain hanya A, B, C, maka transformasi subjektif. Ya, tetapi ya jika kodomain ya atau daerah hasil atau range ya A, B, C, D, maka tidak subjektif, ya. Kenapa? Karena ada D yang tidak memiliki pasangan, ya, tidak memiliki pasangan. Jadi itu intinya, ya. Ya, setiap elemen pada kodomain ada pasangannya dari domain. Ya, misalnya ya, contohnya perhatikan, ya. Ada transformasi X, Y, Z sama dengan X, Y, ya. Tx, Y, Z sama dengan X, Y. Ya, dengan transformasi R3 ke R2. Apakah ini subjektif? Ya, misal kita ambil ya A, B elemen R2, ya. Ya, pilih X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z-nya tentunya sama dengan 0, ya. 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 Maka T A, B, 0 itu sama dengan A, B. Ya. Semua vektor di R2 dapat diperoleh, ya, dapat diperoleh. Jadi range T sama dengan R2, artinya T itu subjektif, ya. Ya. Ya, benar, ya. Ya. Ya, kenapa? Karena
Ya, setiap elemen di R2 ada pasangannya di ada pasangannya di R3. Ya. Ya, sehingga dia dikatakan surjektif. Ya. Kemudian yang ketiga, transformasi bijektif. Ya, transformasi bijektif kalau ya dia ya, injektif sekaligus subjektif. Ya, jadi dua ya. Dia berlaku injektif juga berlaku subjektif. Ya. Artinya apa? Terdapat hubungan satu-satu antara domain dan kodomain, ya. Ya. Ya, dan juga kalau bijektif berarti dia memiliki inverse. Ya. Contoh T X, Y sama dengan X tambah Y, X kurang Y. Ya, dicari apakah ini bijektif. Ya. Yang pertama kita cari kenalnya. Ya. Ya, X tambah Y sama dengan 0, X kurang Y sama dengan 0. Ya. Ya. Kalau ini kita jumlah, jadi 2X. Ini habis ya. Ya, 2X sama dengan 0, X sama dengan 0. Artinya kalau kita substitusi X sama dengan 0 di atas, ya, berarti menghasilkan Y sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kernel hanya 0, berarti dia injektif. Ya, kita uji apakah subjektif. Ya, misal A, B. Ya, ya A, B. Ya, adalah sembarang vektor. Nah, dengan A sama dengan X tambah Y, B X kurang Y. Ya, jumlahkan. Ya. Berarti 2X sama dengan A tambah B, atau X sama dengan A tambah B per 2. Ya. Kalau kita perkurangkan tadi persamaannya, berarti ya 2Y sama dengan A kurang B. Hasilnya Y sama dengan A kurang B per 2. Ya, artinya selalu ada solusi. Ya, berarti subjektif. Ya, karena ya berlaku injektif dan subjektif, maka T adalah bijektif. Kita lanjut. Ya, isomorfisme ruang vektor. Ya. Isomorfisme adalah transformasi linear yang bijektif. Ya, jika terdapat isomorfisme, ya, yaitu dari P ke W, maka kedua ruang vektor mempunyai struktur yang sama. Ya, walaupun bentuknya beda, secara aljabar dia ekuivalen. Ya. Ya. Dimensinya sama, operasi penjumlahan sama, operasi perkalian skalar sama, dan semua sifat ruang vektor tetap terjaga. Contoh, ya, transformasi Tx, Y sama dengan 2X tambah Y, X kurang Y, ya, memiliki matriks A, ya, 2, 1, 1, min 1. Ya, kalau kita cari determinannya, ya, dengan kali silang, ya. Ya, 2 kali min 1 min 2, kemudian dikurang 1 kali 1, ya, min 2 kurang min 2 kurang 1, hasilnya min 3. Ya, nilai determinannya tidak sama dengan 0. Karena determinan tidak 0, maka dia bisa diinverskan. Ya, kalau bisa diinverskan berarti ya berlaku ya injektif, surjektif, dan bijektif. Artinya R2 isomorfik terhadap dirinya sendiri melalui transformasi ya tersebut, ya, yang ya 2X tambah Y, X kurang Y. Kemudian
transformasi identitas. Ya, transformasi identitas adalah transformasi yang tidak mengubah suatu vektor, ya. Ya, ditulis IV sama dengan V, atau I X, Y sama dengan X, Y, ya. Jadi dia tidak mengubah, ya, identitas. Ya. Ya, contoh ada V sama dengan 3,-2, ya. Kalau kita transformasikan, ya, secara identitasnya, maka dia tetap, ya, 3,-2, ya, secara matriks yaitu, ya, 1,0,0,1, ya, yaitu matriks yang memiliki diagonal 1, yang unsur diagonalnya adalah 1 dan selainnya 0, ya. Sifatnya seperti ini, ya. Ya, entah dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan menghasilkan tetap, ya, dirinya sendiri, ya, yaitu T untuk setiap transformasi linear. Ya, kemudian transformasi 0. Ya, transformasi 0 memetakan semua vektor menjadi 0. Contoh Tx, Y, Z sama dengan 0,0. Semua vektor menjadi 0. Ya, misal sini, ya, ini 1,2,3, ya, menjadi 0,0, ya. Dan 7,4,9 juga menjadi 0,0, ya. Ya, jadi transformasi 0 itu memetakan semua vektor menjadi 0, ya. Ya. Ini juga, ya, matriksnya, ya, 0, 0, 0, semua unsurnya adalah 0. Ya, suat kernel sama dengan V, arraynya sama dengan 0. Ya, tidak injektif, tidak injektif, dan tidak subjektif kecuali kodomain hanya 0, ya. Ya, kodomain atau range-nya hanya 0. Ya. Ya, ringkasnya bahwa, ya, transformasi injektif setiap input, ya, berbeda menghasilkan output berbeda, ya. Kalau subjektif, ya, setiap elemen kodomain adalah hasil transformasi dari sedikitnya satu elemen dari domain, ya. Ya. Kalau bijektif berarti berlaku kedua hal tersebut, injektif dan subjektif. Ya, artinya apa? Dia memiliki inverse. Ya, isomorfisme ruang vektor adalah transformasi linear bijektif yang menunjukkan dua ruang vektor, ya, dengan struktur, ya, yang sama, ya, struktur aljabar yang sama. Ya, transformasi identitas, ya, mempertahankan zeta vektor, ya, jadi tidak ada perubahan, ya. Kemudian transformasi linear, ya, memetakan semua vektor, ya, apapun itu menjadi 0, ya, menjadi vektor 0, ya, sehingga tidak injektif dan juga secara umum dia tidak subjektif. Ya, baik, saya kira cukup, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.